Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka Fenomena Geosfer. Pada video kali ini kita akan membahas biosfer atau lapisan kehidupan. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Biosfer ini secara etimologis berasal dari dua kata. Bios itu artinya hidup atau kehidupan, dan sfer artinya lapisan. Sehingga secara etimologis biosfer adalah lapisan tempat tinggal atau tempat hidup bagi semua organisme atau makhluk hidup. Kalau kalian perhatikan, gambar ini adalah merupakan komponen biosfer yang meliputi tiga hal. Satu adalah tanah atau pedosfer. Ini adalah tanah atau pedosfer, bagian dari litosfer. Dan tanah sendiri adalah litosfer atau batuan yang telah mengalami pelapukan. Dua adalah air atau hidrosfer, juga merupakan unsur terpenting di dalam kehidupan. Serta yang ketiga adalah udara atau lapisan atmosfer. Pengertian biosfer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Schwess, bahwa biosfer adalah tempat pada permukaan bumi di mana kehidupan itu berdiam. Menurut John Wille dan Michel Alabi, nanti kalian bisa baca pada PPT yang kami cantumkan di bawah deskripsi judul video ini. Kita lanjutkan. Di dalam hierarki kehidupan, di manakah posisi biosfer? Dan inilah ya posisi biosfer, letaknya di sini, bahwa di dalam jenjang kehidupan atau hierarki kehidupan itu dimulai dari individu. Individu ini diartikan sebagai satuan makhluk hidup terkecil dari jenjang kehidupan yang merujuk pada spesies makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor rusa, kemudian seorang manusia, sebatang pohon, dan lain-lain. Berikutnya, meningkat yang kedua adalah populasi. Populasi diartikan sebagai kumpulan dari individu yang sejenis. Ini contohnya kumpulan rusa. Ya, contoh yang lain, kumpulan wildebeest yang ada di Taman Nasional Serengeti yang ada di Afrika sana. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Ini ya, komunitas berarti adalah kumpulan atau gabungan dari populasi yang berbeda-beda tetapi saling berinteraksi dan menetap di suatu tempat yang sama. Contohnya adalah komunitas di kolam. Ini ada kumpulan populasi ikan, kumpulan populasi dari tanaman teratai, dan sebagainya. Berikutnya yang keempat adalah ekosistem, meningkat lagi, dan ekosistem diartikan sebagai kumpulan dari komunitas dan di dalamnya terdapat faktor atau unsur biotik dan abiotik. Abiotik berarti terdiri dari tanah, air, dan udara, sementara unsur biotik adalah jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah ekosistem rawa, yang di dalamnya terdapat tanah atau lumpur atau air, kemudian juga udara. Sementara unsur biotiknya ada tanaman, hutan, dan juga ada jenis hewan laut yang ada di air tersebut. Yang keempat adalah bioma. Bioma ini diartikan sebagai satuan daerah daratan yang luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang dominan. Dan kemudian yang keenam adalah biosfer. Ini adalah tingkatan yang tertinggi. Sebagai jenjang kehidupan tertinggi atau terbesar dari hierarki organisme adalah biosfer dan meliputi seluruh planet bumi di mana kehidupan itu berada. Sedikit kita bahas tentang bioma, bahwa bioma itu adalah suatu daerah daratan yang luas yang memiliki tumbuhan yang dominan. Ini adalah contoh-contoh bioma. Atau bisa diartikan bahwa bioma itu bagian dari biosfer yang berupa bentang lahan daratan dengan karakteristiknya memiliki iklim tertentu dan didominasi oleh flora fauna tertentu saja. Ciri-ciri dari bioma antara lain adalah bahwa bentang lahan ini itu terbentuk karena interaksi antara lingkungan, baik itu topografi, iklim, maupun organisme yang ada di dalamnya, baik flora maupun faunanya. Utamanya didominasi ciri yang kedua
oleh vegetasi atau flora tertentu atau tanaman tertentu, dan sekaligus tanaman yang dominan tersebut menjadi nama biomanya. Contohnya adalah bioma gurun, maka jenis tanaman yang ada itu adalah tanaman yang hidup di daerah gurun. Bioma padang rumput, tanaman yang dominan padang rumput. Kemudian ada bioma taiga, ini adalah jenis bioma di mana tanaman yang dominan adalah tumbuhan berdaun jarum. Ada lagi di bawahnya ya, potong sedikit, ada tundra. Tundra ini jenis tanaman lumut yang ada di sekitar kutub. Kemudian ada hutan gugur, ini di daerah lintang sedang juga, jenis tanamannya hutan gugur. Dan bioma hutan hujan tropis, berarti didominasi oleh hutan hujan tropis. Materi flora fauna secara detail akan kita bahas besok di kelas 11. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan kalian bisa memperdalam untuk tugas proyek di materi pengantar biosfer ini dengan membuat portofolio. Silakan dipilih salah satu topik bagaimana atau apa saja aktivitas manusia yang dapat merusak biosfer. Silakan kalian pilih untuk memperdalam materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa materi berikutnya adalah pengantar antroposfer. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.